Jakarta, ibu kota Indonesia. Kota yang telah melewati abad-abad perubahan dan kemajuan. Peristiwa demi peristiwa tersusun menjadi berjuta cerita. Catatan sejarah yang silih berganti, berubah dan berulang tiada henti. Orang-orang besar lahir dan pergi. Ide-ide cemerlang datang dan menghilang, meninggalkan jejak-jejak yang tenggelam dan menjulang. Di kota Jakarta, terang cahaya yang memikat berjuta manusia di masa lalu dan masa depan. Kota yang terus melaju, menembus zaman, jadi impian dan harapan, kebanggaan bangsa Indonesia. Pada satu masa yang panjang, kawasan ini pernah berganti-ganti nama seiring surut dan berjayanya para penguasa. Bermula sebagai tepian Sundapura di masa Kerajaan Tarumanegara, kemudian bertumbuh sebagai Sunda Kelapa, kota bandar di masa Kerajaan Pajajaran. Era berikutnya, Fathahilah datang menyerang dan menang. Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Jayakarta dan Gemilang tak sanggup membendung kekuatan Belanda, penjelajah Eropa yang kemudian menguasainya. Nama Jayakarta menjelma sebagai Batavia, yang kemudian jadi pusat kendali Belanda atas wilayah jajahannya di seluruh Nusantara. Batavia berkembang dan bersolek. Segala rupa infrastruktur dibangun dengan tenaga kaum budak yang didatangkan dari berbagai penjuru. Perekonomian bertambah maju, menarik minat orang-orang untuk datang, menambah keramaian dan kemajemukan Batavia. Akan tetapi, semua perubahan itu sesungguhnya harus dibayar mahal dengan penderitaan dan kesengsaraan kaum pribumi yang berabad-abad dijajah Belanda. Sampai akhirnya Jepang datang, meluluh lantakan tahta pemerintahan Hindia Belanda atas Nusantara. 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah menguasai seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, Jepang segera membentuk pemerintahan sementara yang disebut sebagai pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jepang kemudian menghapus semua unsur yang berbau Belanda, termasuk mengubah nama Batavia menjadi Jakarta sebagai akronim dari Jayakarta. Satu catatan menyatakan, perubahan nama Batavia menjadi Jakarta ini bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya pada 8 Desember 1942. Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan bagi bala tentara negeri Nippon yang mendaku diri sebagai saudara tua ini. Saudara tua yang sekedar kedok untuk mengeruk habis kekayaan alam dan rakyat Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Sampai akhirnya, Jepang kalah perang melawan sekutu, dan bangsa Indonesia mengambil pilihan terbaik untuk menyatakan kemerdekaan. Jakarta, 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara. Pemerintahan kota dijabat oleh seorang wali kota, yaitu Suwiryo.
Jadi pada tahun 45 Suwiryo itu menjadi wakil wali kota. Dia diangkat pada masa penjajahan Jepang. Wali kotanya orang Jepang, sedangkan dia menjadi wakilnya. Dan ketika proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus, Suwiryo ikut berpidato sebelum Bung Karno sebagai wakil wali kota Jakarta. Dan kemudian setelah Indonesia merdeka pada bulan September, Suwiryo diangkat menjadi wali kota Jakarta yang pertama. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Di bawah kepemimpinan Tunggal Soekarno, status Jakarta mengalami perubahan. 15 Januari 1960, Kota Praja Jakarta berubah menjadi daerah tingkat 1 dengan transisi kepala daerah dari seorang wali kota menjadi seorang gubernur. Presiden Soekarno kemudian menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Brigjen Sumarno dan Heng Ngantung. Mostly presiden. Dan kayaknya juga Bung Karno itu bisa membaca orang ini lebih cenderung pada kontrak sosial daripada kontrak politik. Nah, yang ini sekarang hilang. Saya pikir sama saja bahwa gubernur merupakan skrup daripada kekuasaan, merupakan skrup daripada presiden. Jadi kalau presiden mau nggak mau akan jadi itu. Seperti penunjukan Heng Ngantung misalnya. Itu luar biasa. Bung Karno tertarik pada Heng karena dia Bung Karno ingin mempersolek Jakarta. Kemegahan Jakarta adalah kemegahan Indonesia. Presiden Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota sebagai perwujudan harga diri bangsa. Pembangunan infrastruktur Jakarta digerakkan besar-besaran. Sampai kemudian Soekarno merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia. Dari sekian banyak rancangan yang masuk, karya Frederick Silabanlah yang diterima. Namun, konstruksi monumen Frederick Silaban sangat besar, sementara kondisi keuangan negara kurang mendukung saat itu. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Sudarsono melanjutkan rancangan Silaban. Sudarsono akhirnya memasukkan angka 17, 8, dan 45 yang melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1961, tahap pertama pembangunan Monumen Nasional dilakukan sebanyak 284 pasang beton, digunakan sebagai fondasi bangunan dan rampung pada tahun 1962. Proses pembangunan Monumen Nasional masih akan memakan waktu yang panjang untuk selesai. Pada tahun 1958 di Jepang, Soekarno mengambil kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta. Dan Asian Games itu digunakan oleh Bung Karno untuk mengubah ibu kota kolonial Batavia menjadi ibu kota nasional Jakarta. Jadi poros-poros kota yang awalnya ada di Gambir ditambah atau diperbarui dengan poros baru. Nah, ini ditandai misalnya dengan jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi itu yang menarik adalah konsep dalam arsitektur ruang gerbang di dalam kota. Kita mau ke selatan, kita mau ke barat, kita mau ke timur, kita mau ke pusat. Itu dihubungkan oleh hub yang cerdas sekali yang namanya jembatan Semanggi. Terus jalan-jalan diperlebar, terus ada kota-kota baru dikembangkan seperti Kebayoran, dan jangan lupa banyak sekali infrastruktur cerminan kota modern, bahkan mall yang dikasih nama Sarinah begitu, kemudian hotel internasional, hotel Indonesia, dan banyak infrastruktur lain yang dibangun pada saat itu. Bahkan
seni di ruang publik dalam bentuk monumen-monumen dan patung-patung di ruang kota itu diperkenalkan oleh Bung Karno. Soekarno menjadikan Asian Games 1962 sebagai momentum pembangunan Jakarta secara besar-besaran. Istana Olahraga atau Istora Senayan mewujud sebagai kompleks olahraga terbesar dan termegah di Asia. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya, mulai dari Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Sarinah, dan ikon-ikon yang jadi mercusuar lainnya. Kesemuanya menjadi poros baru kota Jakarta yang secara dramatis mengubah konsep tata ruang kolonial menjadi tata ruang nasional. Terima kasih kepada semua pekerja daripada Soviet ini yang membantu penyelenggaraan daripada stadion ini. Dan saya mengucapkan penghargaan kepada semua tenaga Indonesia yang siang, malam, pagi, surup, maghrib, isya, zuhur, seterusnya tidak berhenti bekerja agar supaya stadion utama ini bisa dibuka secara resmi pada tanggal 21 Juli 1962, yaitu hari ini. Gelora pembangunan Jakarta sebagai mercusuar Indonesia di kancah dunia tidak berjalan mulus, sebagaimana cita-cita Soekarno. Pertarungan ideologi kapitalis dan komunis di awal Perang Dingin menyatu pemerintahan Orde Lama. Gerakan 30 September yang dituduhkan kepada PKI meruntuhkan pemerintahan Soekarno. Orde Lama larut ditelan massa, berganti dengan pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Jakarta menjadi epicentrum babak baru Indonesia. Dan Ali Sadikin, gubernur Jakarta kala itu, berdiri tegak di tengah badai perubahan itu. Dilantik sebagai gubernur oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966, Ali Sadikin meneladani keberanian Bung Karno sekaligus mengikuti irama pemerintahan Soeharto. Untuk menjadikan kota ini pada suatu ketika nanti benar-benar suatu kota yang jaya dalam nama Jakarta. Di awal pemerintahan, Ali Sadikin dihadapkan pada keadaan yang cukup sulit. Akhir era Orde Lama ditandai dengan inflasi sebesar 600%. Demikian juga dengan kecilnya anggaran DKI Jakarta yang hanya sebesar 66 juta rupiah. Sementara jumlah penduduk mencapai 3.060.000 jiwa. Memang semrawut Jakarta. Nah, disitulah dia menertibkan perlahan-perlahan infrastruktur jalan. Tetapi kan anggaran nggak ada, maka dia lakukan gerakan-gerakan pencarian dana yang memang menimbulkan kontroversi. Waktu masuk jadi gubernur kan APBD hanya 66 juta. Bang Ali pikir mau bikin apa? Mau bangun Jakarta 66 juta. Akhirnya dicari jalan. Lokalisasi judi, dan kebetulan itu peraturan zaman Hindia Belanda itu masih berlaku, belum dicabut. Bang Ali ajukan ke DPRD, disetujui. Itulah semua dana yang dia Bang Ali gunakan untuk membangun Jakarta. Sehingga Bang Ali bilang, yang tidak setuju jangan jalan yang saya bangun dengan judi, harus pakai helikopter maupun keluarga. Menghadapi situasi sulit ini, Bang Ali, demikian nama populer Ali Sadikin di tengah masyarakat, bertindak berani. Kontroversi pertama adalah melegalkan dan melokalisasi judi dan kasino sebagai sumber pemasukan untuk pembangunan Jakarta. Memang pajak judi, tapi untuk membangun sekolah-sekolah dasar, untuk membangun puskesmas di kampung-kampung. Dalam lingkup nasional itu puskesmas belum lengkap, Jakarta sudah membangun puskesmas lengkap dengan pos kesehatan. Sosialnya dulu disentuh.
Mercusuar yang dinyalakan Bung Karno diteruskan Bang Ali akhirnya diresmikan oleh Soeharto. Mulai dari Monumen Nasional atau Monas yang dibangun sejak 1961 diresmikan pada 1975. Masjid Istiqlal mulai dibangun pada 1951, diresmikan pada tahun 1978. Demikian juga dengan pusat cita-cita Soekarno untuk membangun pusat rekreasi kelas dunia sebagaimana Disneyland yang dikunjunginya semasa ke Amerika. Proyek pembangunan Ancol yang ditandatangani Presiden Soekarno akhirnya mulai terwujud pada masa Gubernur Ali Sadikin. Taman Impian Jaya Ancol diresmikan pada 1968. Di koran iklan pembukaan Taman Ancol bersanding dengan berita inflasi dan kondisi politik yang kurang baik. Akan tetapi, Taman Impian yang digagas Bung Karno itu kemudian terbukti menjadi pusat rekreasi dan hiburan untuk seluruh lapisan masyarakat sampai saat ini. Presiden Soeharto memiliki cita-cita besar berikutnya yang menjadi penanda penting masa pemerintahannya. Diwartakan, Ibu Negara Siti Hartinah Soeharto mencetuskan pembuatan miniatur Indonesia. Gagasan itu muncul dari pidato Soeharto tentang keseimbangan pembangunan Indonesia, selain dari pengalamannya selama menemani sang suami melawat ke luar negeri. Proyek Taman Mini Indonesia Indah atau TMII akhirnya mulai dilaksanakan pada 1972. Meski mengundang polemik dan pro kontra sejak mulai digagas, TMII berhasil diwujudkan sedemikian rupa cepat, sehingga bisa diresmikan 3 tahun berikutnya pada 1975. Dengan segala kontroversi, TMII tetap jadi bagian penting yang melengkapi lanskap Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Taman ini menjadi wahana rekreasi edukatif yang bisa memperkenalkan kekayaan Indonesia. Mulai dari arsitek tradisional di setiap daerah, lengkap dengan keragaman seni dan budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jakarta jadi puncak piramida pusaran perekonomian Indonesia. Namun di Jakarta pula terdapat pusat pemerintahan negeri ini. Segala hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis tersorot ke ibu kota. Sebagaimana yang terjadi di era Orde Baru pemerintahan Soeharto. Ketika ketidakpuasan rakyat tak lagi bisa ditahan, Jakarta jadi epicentrum kegentingan. Terjadi demonstrasi besar-besaran para mahasiswa menuntut pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Unjuk rasa dihadang represi dan tangan besi. Setelah itu kerusuhan meledak. Jakarta dibakar amuk massa. Tak terhitung korban yang jatuh dan kerugian ekonomi juga harmoni sosial. Sampai akhirnya Soeharto mengundurkan diri. Indonesia memasuki zaman baru, era reformasi. Sejarah seakan berulang. Ketika tuntutan reformasi terwujudkan, Indonesia kembali melangkah dan bangkit. Jakarta sekali lagi menjadi barometer kemajuan bagi seluruh negeri. Jakarta bergerak maju dengan rupa-rupa pembangunan, mulai dari gedung perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, beserta infrastruktur pendukung lainnya. Di era reformasi ini, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Sutioso. Gubernur yang bertugas di era 5 presiden ini mengawali terobosan besar untuk menangani permasalahan-permasalahan pelik kota Jakarta. Peran penting Sutioso adalah inisiasi sistem transportasi busway dan Transjakarta sejak tahun 2004. Manajemen transportasi massal ini menjadi hal pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Terobosan baru itu adalah tahap dari proses panjang mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta.
Kemakmuran ekonomi di kota ini berbanding lurus dengan kendaraan-kendaraan pribadi, sehingga jalanan selalu dipenuhi mobil dan motor di setiap waktu di sepanjang hari. Tantangan besar yang lain untuk kemajuan Jakarta adalah banjir. Banjir menjadi persoalan paling kasat mata dan menaun, bahkan sejak kota ini bernama Batavia. Berada di kawasan aluvial belasan sungai, Jakarta dan banjir seakan tak bisa dipisahkan. Sekian pejabat dan petinggi nyatanya tak bisa mengatasi persoalan ini. Persoalan-persoalan lain tentu saja akan selalu ada di sepanjang lintasan zaman. Peristiwa demi peristiwa akan timbul dan tenggelam seiring dan sejalan dengan sekian rupa perubahan. Kesemuanya bermula pada satu harapan, mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bermartabat dan manusiawi. Kota yang beradab dalam setiap tahap kemajuan. Menjadi kebanggaan seluruh warga, kebanggaan Indonesia.